Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta guru dan karyawan SD Negeri 2 Kaliwiro. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya dari dunia ke akhirat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena meluangkan waktunya di siang hari ini. Walaupun dalam keadaan lelah dan capek setelah kita mengajar seharian, di sini saya akan melakukan pembahasan atau sosialisasi tentang modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Di modul 1.4 ini kita akan bahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan juga contoh apa saja yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kita mulai saja. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif itu tentunya merupakan kebaikan yang sering dilakukan oleh murid atau siswa kita di sekolah. Contohnya banyak sekali. Contohnya misalnya ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru, kita melakukan salam, sapa, dan senyum. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang bisa mencontohkannya budaya positif atau kebiasaan baik yang sudah diterapkan di sekolah kita. Oh ya, Bu Hikmah silakan. Yang sering kita laksanakan adalah biasanya kita mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. Dan kita juga sering biasanya itu ada Asmaul Husna, kemudian juga ada hafalan surat Al-Maidah. Terima kasih. Terima kasih Bu Hikmah. Ulangan buat Bu Hikmah. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Hikmah bahwa kebiasaan baik itu merupakan awal dari budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian dalam budaya positif atau di sekolah kita itu tentunya akan ada paradigma perubahan untuk ke yang lebih baik lagi. Tak lepas dari kalau kita mengatakan budaya positif, maka kita tidak lepas dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti apa filosofi pendidikan KHD ini? Mari kita lihat bersama-sama ciri-cirinya atau apa yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran yang berpihak kepada anak. Yang pertama, bahwa filosofi KHD itu adalah bukan tabula rasa. Maksudnya tabula rasa itu merupakan sebuah teori dari filsuf atau ahli dalam bidang pendidikan dari John Locke, bahwa tabula rasa itu menyebutkan bahwa setiap anak yang lahir itu seperti kertas yang masih kosong atau putih, jadi mau kita apakan saja itu terserah kepada kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik maupun sebagai guru. Tapi ternyata bukan tabula rasa, maksudnya anak itu bukan hanya seperti kertas putih, tapi mereka juga membawa bakatnya masing-masing, karakternya masing-masing yang berbeda-beda, dan merupakan tugas kita sebagai seorang pendidik untuk menulisnya atau memberikan tuntunan agar mereka lebih mengembangkan bakat mereka masing-masing.
Jadi tidak hanya semau kita saja menulisnya, mereka juga harus diberi kesempatan untuk mengembangkan bakatnya masing-masing. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Maksudnya bakat yang unik itu tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Dalam kelas kita pun dari 30 anak pasti mempunyai 30 karakter yang berbeda-beda, tidak akan mungkin sama. Apalagi kalau kita sudah antara laki-laki dan perempuan, mereka pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti itu adalah sesuatu kebiasaan baik atau pembawaan. Budi pekerti ya maksudnya kita itu sebagai seorang anak itu pastinya itu mempunyai pikiran dan juga akal budi yang sudah ada sejak sebelum dia itu masuk ke sekolah. Jadi pada awalnya tentu saja keluarga menjadi awal dari pembentukan ataupun bekal ketika anak tersebut sudah masuk di sekolah dan bertemu dengan kita sebagai guru yang akan menuntun mereka dan juga mendidik mereka. Kemudian filosofi KHD selanjutnya adalah tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi mereka ke sekolah itu tidak tidak takut lagi, tidak malas lagi, tidak merasa bahwa sekolah adalah tempat yang mereka akan seperti merasa tidak senang atau tidak bisa bermain dengan gembira. Kemudian guru ibarat petani dan anak itu ibarat dari biji jagung. Maksudnya bahwa anak atau murid itu kan namanya diibaratkan sebagai biji, bahwa biji itu kan ada yang bukan jelek ya, mungkin kurang bagus, ada biji yang sangat bagus. Nah, tugas kita sebagai seorang penuntun atau sebagai seorang petani adalah memastikan mereka itu tumbuh dengan baik. Bagaimana cara kita menuntun mereka dengan memberikan lahan yang subur, memupuknya. Jika ada sebagai petani itu ada hama, ada ulat, ada bereng, ada gangguan atau hambatan, tugas kita adalah membuat mereka itu kita buang hambatannya. Jadi kita buang hamanya, kemudian kita beri pencahayaan yang baik, kita beri pakaian yang baik agar mereka tumbuh dengan subur sebagai seorang petani. Jadi guru itu memegang peranan yang sangat penting juga dalam mengembangkan bakat pada anak-anak. Selanjutnya filosofi KHD itu menjelaskan bahwa kita itu harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan zaman sekarang adalah zaman era digital atau era dan juga era globalisasi, karena kita itu sudah banyak sekali harus mengikuti perkembangan sekarang HP, komputer, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang anak-anak itu kadang justru seakan kayak lebih pintar dari kita sebagai seorang guru. Mereka sudah lebih bisa mengeksplor dirinya dengan lebih baik lagi. Dan tugas kita sebagai guru adalah menuntun kodrat alam dan zaman mereka agar tidak kebablasan ternyata. Maksudnya harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dan juga filosofi KHD itu berpihak kepada anak. Jadi pembelajaran KHD atau filosofi ini harus berpihak kepada anak. Maksudnya kita harus memastikan anak-anak kita itu di sekolah itu merasa aman, nyaman, dan juga membuat lingkungan sekolah itu menjadi menyenangkan bagi mereka untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Selanjutnya ada perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Jadi tentu saja kalau kita mau mengembangkan sekolah yang kondusif, yang menyenangkan, kita juga harus menyediakan lingkungan atau sekolah yang mereka rindukan. Jadi seperti kayak, oh kalau saya ke sekolah, saya senang ketemu teman-teman, ketemu guru yang murah senyum, yang menyapa saya dengan baik, yang membuat saya merasa di sekolah seperti apa ya, rumah bagi mereka yang lebih menyenangkan. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Kita lihat apa saja di posisi kontrol. Ini merupakan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol yang sering kita salah, miskonsepsi salah. Maksudnya begini, ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya bahwa kita sebagai seorang guru, dalam pikiran kita bahwa kita itu mampu mengontrol murid kita, mau seperti apa, mau menjadi seperti apa, harus nurut dengan kita. Yo sini mau baik mana, kudu manut seperti apa ya, kayak di harus pokoknya harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya bahwa kadang kita berpikir jika kita misalnya melakukan kesalahan, nah kita mengkritiknya secara verbal maupun secara kadang kita tindakan. Tapi ternyata itu tidak. Kalau kita mengkritik anak, ternyata itu akan mematikan rasa anak merasa kayak, guru saya kok kayak gini, kok saya merasa kayak dikesamping, kayak merasa dihukum gitu loh. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, sudah saya katakan di depan bahwa kita sebagai guru hanya sebagai penuntut saja. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu apapun itu kepada siapapun, mau kepada murid, mau sesama teman, bahkan kepada anak kita di rumah pun sebenarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada mereka. Jika mereka menurut pun mungkin karena dia itu merasa takut dan itu hanya untuk sementara waktu dan besoknya akan mengulang kembali, dan itu akan mematikan perasaan dia sebagai seorang anak. Kemudian ada dalam teori kontrol ini ada perubahan paradigma atau stimulus respon. Bisa kita mengontrol seseorang, ternyata coba kita lihat bersama. Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Ternyata sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kita perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maksudnya kita mandang bocah misalnya, oh bocah terlambat datang ke sekolah, langsung kita, kamu kenapa terlambat? Sering banget kamu terlambat loh. Kita pandang seperti bersalah, tapi kita harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Oh telatnya ternyata karena dia membantu ibunya dulu, misalnya dia, oh saya tadi terlambat itu karena membantu ibu dulu, menyiapkan misalnya dia itu punya usaha warung, dia dagang, kita bantu dulu. Itu kan sebenarnya punya tujuan atau punya sebabnya kenapa dia datang terlambat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemarin dicontohkan itu ya, dicontohkan tentang kepalan tangan yang kita tidak bisa memaksakan. Misalnya kayak kita mempunyai sesuatu, jika kita misalnya anak kita sendiri, contohnya anak kita itu punya makanan yang dia suka sekali, terus ada temannya datang bilangnya kalau dia nggak mau diberikan, ayo nak itu dikasih temannya, dikasih jajannya, kasihan. Kalau dia memang nggak mau beli, tapi cuma kalau dia sudah ini berarti hubungannya itu kalau
mengontrol diri itu, mengontrol diri itu berarti hubungannya dengan cara kita mendidik anak kita dengan budi pekerti yang baik, maka dia itu akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dulu kita pikirnya kalau misalnya kita membujuk orang lain, ayolah tolong berikan jejak itu kepada teman kamu. Nah, misalnya kita gagal membujuknya, maka pilih dipaksa. Ternyata itu termasuk teori kontrol yang tidak benar. Harusnya kita mengkolaborasi atau kesepakatan dengan anak kita. Kemudian model berpikir menang kalah. Ternyata model berpikirnya harus menang dan menang. Maksudnya tidak ada yang dirugikan dalam kontrol yang kita terapkan. Kemudian kita lihat disiplin. Tentunya disiplin itu berhubungan dengan budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Karena disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman, karena justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nanti tentang kalau anak kita melakukan kesalahan, seperti apa kita mengatasinya atau memberikan solusinya, nanti diterangkan oleh teman saya yang sama-sama CDP Angkatan 6, Bapak Feryaji, di slide selanjutnya. Jadi KTTWK itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Maksudnya adalah bahwa kalau kita disiplin itu yang paling bagus, paling baik, paling jos itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Karena jika kita tidak mempunyai kemauan untuk disiplin, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara peraturan, dengan cara kita mungkin menegurnya atau mengajak atau menghimbau dia agar disiplin waktu. Disiplin ini contohnya kita itu yang sudah kita tunjukkan sebagai guru kan, setiap pagi kita melakukan absensi atau presensi itu sudah, absensi pulang dan pergi itu sudah merupakan contoh dari disiplin diri kita. Kita harus sadar bahwa itu merupakan kayak butuh gitu loh, bukan paksa, karena kita memang membutuhkan. Ya, sepertinya kita agak lelah atau agak kurang semangat. Gini, Bapak Ibu, saya mau memberikan ini namanya tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi itu instruksinya adalah mari kita bertepuk tangan sesuai instruksi. Lakukan yang instruksinya ada kata tepuk. Lakukan yang instruksinya ada kata tepuk. Baik, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 5. Instruksinya apa itu? Instruksinya ya, kita ulang lagi. 3. Ini belum konsentrasi semua. Oke. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 1. Bapak itu belum konsentrasi, mungkin sudah lapar Bapak ini. Kita lanjutkan lagi. Punya nanti dulu. Kita teori motivasi tentang perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu
bermacam-macam, beraneka macam, dan ada tentunya motivasinya. Motivasi yang pertama dari eksternal maupun dari internal ya. Kalau yang eksternal contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maksudnya saya mau datang lebih pagi nanti biar tidak dihukum oleh guru. Saya tidak akan menunggu teman-teman yang lain karena takut nanti diberi hukuman oleh guru. Dan juga kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalnya seperti contohnya kita sendiri nih Bapak Ibu, misalnya saya mau datang pagi-pagi sekali mau absen, dan nanti kalau di absennya itu tidak ada terlambat atau dipanggil oleh BKD, itu maksudnya itu karena kita itu agar orang lain mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang harusnya kita lakukan dalam motivasi internal, tujuan dari disiplin positif yang kita lakukan. Intinya dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, ini ada bicara tentang apa saja ini? Pertama itu kita peraturan yang paling kecil, sudah kita udah peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas dan melebar ke lingkungan yang positif, kemudian menimbulkan budaya yang positif. Yang paling gampang aja Bapak Ibu semua, kalau kita memulai pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak kita, jangan banyak-banyak, paling 2 atau 3 kesepakatan. Kita sepakat dengan anak-anak bahwa pembelajaran kita hari ini apa saja yang akan kita lakukan dan yang membuat kegiatan hari ini tuh semuanya itu menyenangkan dan tidak saling mengganggu. Contohnya kayak seperti saling menghormati dan menghargai. Jika orang lain berpendapat, kita mendengarkan. Belajar dengan sungguh-sungguh dan saling membantu jika ada teman yang kesulitan mengerjakan tugas. Mungkin dalam setiap kelas, setiap jenjang kelas 1 sampai kelas 6 pastinya mempunyai kesepakatan yang berbeda-beda karena umur anak-anak itu kan juga berjenjang Bapak Ibu ya. Jadi kalau kelas 1 mungkin yang paling mudah saja lah, misalnya saling menjaga barang teman. Kadang kan kalau kelas 1, 2, 3 kayak gini, anak kertas di meja diambil terus diorek-orek, terus ada lagi pensil diucap-ucapin, dilempar-lempar sama temennya, seperti itu. Terus membuang sampah di kelas juga sembarangan. Kita ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Apa itu? Mari kita belajar bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Kok mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Contoh dari peraturan itu misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai produk? Kenapa Bapak Ibu semua? Mengapa kok kita memiliki peraturan kita harus memakai helm jika kita misalnya naik motor? Kenapa? Ada bisa bantu saya? Bu. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari pertanyaan itu, karena memang itu sebuah peraturan. Kalau kita tidak memakai helm, apabila kita terjatuh, yang jelas bisa mengakibatkan luka. Dan apabila kita di jalan raya dan bertemu polisi, nah kena tilang, itu yang biasanya terjadi karena memang itu kita melanggar peraturan atau tata tertib dalam berkendara. Terima kasih. Terima kasih Bu Ma. Kebetulan Bu Ma, ya, jawabannya bagus sekali. Nah, ternyata kita memakai helm pun itu karena peraturan, karena takut ditilang, takut ditangkap polisi. Nah, ini merupakan semangat itu kita motivasi kita tentang hidup atau tentang hukuman. Kemudian ada menjaga kita, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak 1,5 meter. Ini dilakukan waktu
kita pandemi Bapak Ibu semuanya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari peraturan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi sekarang kita rubah mindset kita bahwa peraturan itu baik, tapi ada yang lebih baik, itu tentang keyakinan kita yang datang dari dalam diri kita. Oke, inilah keyakinan kelas itu apa? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dan pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi pada intinya kita tidak boleh dalam membuat keyakinan itu berarti tidak mencontek. Itu mungkin bisa seperti belajar lebih rajin agar bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jangan terlambat sekolah, bisa kita ganti dengan datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, seperti yang saya bilang tadi, ya. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Maksudnya dulu kan kita peraturannya kan dari nomor 1 sampai nomor 25 bahkan lebih. Jadi anak-anak itu nggak paham maksudnya apa. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kita menanyakan pada siswa apa ya ini yang mau dibuat dalam kelas kita seperti apa. Kita kayak berdiskusi ataupun curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh, ini ada peraturan dan juga keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Mungkin saya mau minta bantuan untuk membacakannya. Bu Widi bisa? Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk peraturan itu seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan untuk keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju itu lebih ke tanggung jawab. Kemudian yang kedua, untuk peraturan dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan untuk keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian untuk peraturan yang berikutnya, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan untuk keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Selanjutnya, untuk peraturan dilarang melakukan kekerasan. Sementara di dalam keyakinan kelas, keselamatan menghormati orang lain. Untuk yang berikutnya lagi, dilarang menggunakan narkoba, itu pada peraturan. Sedangkan pada keyakinan kelas, kesehatan. Selanjutnya pada peraturan bergantian atau menunggu giliran. Sedang pada keyakinan kelas menghormati orang lain atau kesabaran. Untuk selanjutnya pada peraturan gunakan masker. Sedangkan pada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditunggu kesehatan atau keselamatan. Selanjutnya yang terakhir peraturan contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan pada keyakinan kelas keselamatan atau keamanan. Bagus sekali, terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bu Widi. Kita lanjut ya, sepertinya sudah paham semua. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan maksudnya apa ya? Kalau dihukum kok oleh penghargaan, itu harusnya kita buat senang nggak? Senang oleh
hadiah, oleh kado, oleh sesuatu, itu akan membuat kita merasa senang. Tapi ternyata kok kita dihukum oleh penghargaan. Ternyata apa sebabnya? Karena ternyata itu kalau kita misalnya di kelas, anak yang kita beri penghargaan ternyata itu dia itu sebenarnya hanya sementara waktu, dan teman-teman yang lain dia akan merasa kayak apa ya, insecure, kok itu jual terus yang dikasih hadiah, aku nggak pernah, aku bodoh ya, dan sebagainya. Dia itu akan merasa, dan yang belajar pun dia kadang-kadang saya akan berusaha lebih baik karena akan diberi oleh hadiah, dia tidak akan berkembang dengan sempurna. Jadi dihukum oleh penghargaan itu karena apa? Karena pengaruhnya adalah jangka pendek dan bukan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum seperti yang tadi saya bilang, bagi yang menerima penghargaan dia juga tidak baik dalam kehidupannya, dan yang tidak mendapatkan juga dia akan merasa kadang malah itu kayak rendah diri Bapak Ibu semua. Lah, saya kok nggak pernah diberi penghargaan seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, dan juga penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Ini merupakan contoh hukuman atau konsekuensi. Nanti saya bacakan tindakan gurunya, Mbak Ibu menyebutkan ini hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan apa Bapak Ibu semua? Oke, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apa? Hukuman. Konsekuensi. Ada konsekuensi dan hukuman, berarti kita ambil yang mana? Ambil yang hukuman, karena hukuman itu adalah bersifatnya sebenarnya fisik dan lebih keras, lebih keras daripada konsekuensi. Terus murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpangan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena di sekolah itu, karena dia tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi visi karena ini ketika PJOK dan juga iya. Kemudian jadi kalau hukuman itu anak-anak itu kayak merasa hukuman itu kan tidak tahu konsekuensinya. Tapi kalau konsekuensi itu kayak anak sudah mengerti jika saya melakukan ini, maka dia akan mendapatkan suatu hukuman. Jadi bukan konsekuensi ketika itu. Hukuman itu lebih pada fisik, tidak nyaman. Kalau konsekuensi biasanya karena sudah mengerti, kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan hal seperti ini, misalnya kayak sudah mengerti konsekuensinya. Jadi mungkin Ya, konsekuensi. pakai aja. Mungkin untuk memperjelaskan konsekuensi itu akibat yang harus ditanggung, menanggung akibat dari yang sudah terjadi mungkin ya. Seperti tadi contohnya menggantikan kertas teman dicoret-coret. Mungkin akibat dari perbuatan itu yang harus ditanggung. Terima kasih. Terima kasih Bu Widi, sudah paham sekali tentang konsekuensi ya. Benar, kalau konsekuensi itu bahwa anak-anak sudah tahu konsekuensinya jika saya melakukan misalnya menyenggol botol teman, minuman teman tuh kelasnya menjadikan basah, maka kita konsekuensi harus membersihkannya seperti itu. Lanjutnya ini udah ada contohnya. Kemudian kita lanjut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus
terjadi, harus terjadi. Terus kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama, kalau konsekuensi ayat itu menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Selanjutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan atau keyakinan. Kemudian ada hukuman rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan, saran atau masukan. Silakan, siapa yang memberikan saran atau masukan? Ya, Bapak Ibu sudah mudah semua ya. Sudah, berarti kita tinggal terapkan di sekolah kita. Oh iya, Bu Ibu mau memberikan pertanyaan? Atau aja deh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai tadi peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan yang kita lihat kan biasanya ada bentuk tulisannya. Nah, kalau untuk keyakinan kelas, apakah boleh dibuat seperti peraturan atau hanya biasanya kita ucapkan sering sehingga anak bisa mengingat selalu? Terima kasih. Terima kasih. Gini, kalau peraturan kan ditulis, ini bisa nggak ditulis dalam kelas? Tentu saja boleh, tetapi tadi itu tidak terlalu banyak dan juga mengandung nilai kebajikan dan juga bisa kita kita refresh tiap beberapa bulan sekali. Oh ini mau ditambah nggak nilainya? Sudah misalnya kita sudah bekerja sama, besoknya kita tambah lagi dengan hal yang positif lainnya. Seperti itu. Oke. Sudah baik semua, oke? Udah paham semua? Iya. Terima kasih sekali atas waktunya. Pada hari ini kita belajar bersama. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih lagi kepada ibu semuanya. Silakan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.